Jika ada yang ingin tulis pakai kertas, maka silahkan, saya pun tidak keberatan untuk menjawab dengan kertas. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dua pertanyaan Ustadz. Silakan. Pertama terkait Al-Fatihah. Terkait surat Al-Fatihah. Oke. Saya ingin bertanya asbabul nuzulnya, kapan diturunkan, bagaimana ceritanya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di padang mahsyar nanti. Saya membaca beberapa buku bahwa kehidupan di padang mahsyar nanti itu ada yang mengatakan 30.000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Bagaimana nasib kita itu? Tadi sempat Ustadz kutip sedikit. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagi orang-orang mukmin khususnya yang ada di dunia ini, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, yang amannya bagaimana untuk menghadapi nanti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Fatihah. Saya berikan sedikit dulu informasi. Jadi ada dua jenis asbab di dalam fikih Islam. Kalau asbab itu terkait dengan turunnya ayat, sebab, asbab itu sebab. Jadi sebab itu bahasa Arab asalnya, diserap ke bahasa Indonesia menjadi sebab. Sebab turunnya Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Maksudnya asbabul wurud namanya. Misal, pernah dengar hadis tentang isbal? Isbal itu pakaian yang melebihi mata kaki. Nah, itu apa sebabnya Nabi berkata hadis itu? Sebabnya apa? Nah, sebab namanya asbabul wurud. Dari pengetahuan sebab ini kita akan melihat sebuah kesimpulan hukum. Jelas ya? Baik, sekarang apa sebab turunnya Al-Fatihah? Penting diketahui tidak semua surah dan ayat dalam Al-Quran memiliki sebab asbabun nuzul, sebab turun. Bisa jadi itu sekedar perintah untuk ditunaikan secara langsung. Bisa jadi itu bacaan-bacaan praktek dalam ibadah ketika ibadahnya diperintahkan. Bisa jadi ada sebab turun ketika ada pertanyaan tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Al-Fatihah masuk pada bagian yang tidak ada asbabun nuzulnya, tapi menyertai perintah ketika diturunkan. Apa perintahnya? Salat. Diperintah salat ketika diturunkan. Nabi diperintahkan setahun sebelum hijrah, usianya 52 tahun. Jadi usia 53 tahun beliau hijrah kemudian ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Setelah usia 40 tahun diangkat menjadi rasul, turunnya surah Al-Alaq. Setelah itu kemudian 12 tahun sebelum hijrah turunlah perintah salat. Saat perintah salat itu diturunkan, mesti ada bacaan yang dibacakan, maka turunlah kemudian Al-Fatihah di situ. Saat turun di situ, kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah turun digunakan dalam salat. Saat hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba si kecil namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas paman Nabi, beda 3 tahun usianya dengan Nabi. Abbas, anak laki-laki Ibnun, maka sering disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ingat teman-teman, saya berikan rumus sedikit ya. Kalau anda belajar hadis menemukan kalimat Ibnu Omar, Ibnu Abbas, itu nama aslinya rata-rata Abdullah. Kenapa dihapuskan nama anaknya dan disebut kemudian nasab ke bapaknya? Untuk memberikan inspirasi kepada orang tua di masa datang bahwa begini cara mendidik anak seperti Nabi mengajarkannya. Jadi kalau anak itu kemudian beramal, orang tua dapat pahalanya. Ya, teman-teman kenal Ibu Umar bin Khattab? Bagus. Oke, baik. Belum ditulis dah kelihatan kenal Umar bin Khattab, luar biasa. Hari ini spesial. Gak apa-apa mas, saya selesaikan. Datang sendiri, ngajar sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Jamaah tinggal nanya, lihat masuk surga, enak banget. Masya Allah, surga Firdaus lagi. Udah, nggak apa, udah selesai. Ya.
Mudah-mudahan antum ke surga juga. Insya Allah. Bercanda ya, mudah-mudahan nyata. Oke, fokus. Di sini. Fokus baik-baik. Ya. Tadi kita katakan Abdullah misalnya, Ibnun itu anak laki-laki, nggak pakai ini, nggak pakai kepala, gini, Ibnun. Disingkat jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Ya. Dibuang ininya jadi bin, dipindahkan harakatnya ke sini. Jadi asalnya begini, Ibnun. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil. Bunyinya lembut, gitu. Ya, makanya perempuan seringkali menggunakan kasrah. Anta, tapi perempuan anti. Ka, perempuan ki. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan kepada anda pahala. Ka itu untuk laki-laki. Jazakillah khair itu untuk perempuan. Awas ya, akhwat, penting itu diketahui. Karena saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci. Setelah selesai, Ustaz terima kasih memberikan pengajaran. Jazakillah khair gitu ya. Saya masih pakai peci itu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Oke. Nah, ibnatun perempuan. Ibnatun anak perempuan. Ini boleh kita hapuskan. Kalau kita hapus ini, yang depannya ini, begini, ini dihapus, maka harokat ini pindah ke setelahnya. Geser. Ini ke sini jadi bi, ini ke sini jadi en, bin. Yes? Ini kita hapus, pindah harakatnya ke sini di bi, ini ke sini geser. Bint. Ini bint, maka ini terbuka jadi binti. Ingat? Aisyah binti Abu Bakar. Binti itu maksudnya anak perempuan. Makanya ada Isa bin Maryam. Loh kok bin Maryam? Betul, Isa anak laki-lakinya Maryam, karena Maryam nggak punya anak perempuan. Jelas ya? Nah, di ilmu hadis, kalau ada ayah bisa mendidik anak dengan baik, maka nanti sebagai penghargaan bagi orang tuanya, nama anaknya akan dihilangkan, tidak disebutkan, cukup binnya saja nama ayah disebutkan. Umar punya anak namanya Abdullah. Ketika Umar didik dengan baik, saya ini kan pejuang, saya ini bersama Nabi, saya harus punya anak yang jadi ahli fikih supaya meneruskan perjuangan saya. Bapaknya cukupkan di mana-mana Nabi, anaknya nanti meneruskan ilmunya Nabi. Maka didik oleh Umar. Kalau anda ke Madinah, ini Raudhah, ini masjid yang pertama awal-awal. Sekarang karpetnya hijau semua. Kemudian di sini pintu Babus Salam, di sini makam Nabi, di sini mimbar. Ini pintu Baqi, di sini Bab Jibril, pintu 46. Bab Jibril. Nah, di sini ke sini ke Awali, di sini ada Baqi, di sini rumah istri-istrinya Nabi semua. Di depan pintu Jibril, Bab Jibril. Ya, jadi kalau ada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah, semua istri Nabi tinggalnya di sini, depan ini persis. Kemudian di sini, ini ada Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bikin rumah di sini. Bikin satu kamar untuk anaknya Abdullah, dihadapkan langsung ke tempat Nabi. Untuk belajar dari Nabi sebelum datang ke majlis ilmunya. Jadi kalau yang lain nunggu di majlis ilmunya Nabi, kalau anak Umar diajarkan oleh bapaknya sebelum Nabi bahkan ke majlis ilmu, sejak keluar dari rumahnya, itu bisa melihat bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi nengok. Makanya anaknya Umar banyak meriwayatkan hadis dari sejak kecil, meriwayatkan 2.800 hadis. Anaknya Umar. Siapa yang punya wasilahnya? Bapaknya. Untuk menghargai bapaknya ini, Abdullahnya dihilangkan di sini, maka disebut nama bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Umar, Ibnu Umar. Seakan pesan kepada orang tua di masa datang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka didik anak kita dengan baik, kelak orang tuanya pun akan dikenang. Setiap hadisnya kita bahas satu, bapaknya ikut mendapatkan pahalanya. Itu poinnya. Ya. Nah, tadi Al-Fatihah itu tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian ketika sampai di Madinah, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, ini persis sama juga. Abbas itu pengusaha, teman-teman. Pengusaha besar. Sebelumnya terjebak dengan riba. Dibebaskan oleh Nabi. Tinggalkan riba, kata Nabi, dibebaskan. Dan dahsyatnya ketika ribanya ditinggalkan, awal-awal kan turun tuh. Setelah itu naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ribanya hilang, omsetnya naik 2 kali lipat. Nah, beliau sadar saya ini sibuk. Tapi di balik kesibukannya, bayangkan loh, paman Nabi, kerabat Nabi, muslim, mukmin bersama Nabi di surga, sibuk berbisnis, tapi masih punya waktu untuk datang ke majlis Nabi. Setiap akhir pekan datang ke majlis Nabi ke Sufah, belajar. Karena itu ketika Nabi wafat, Abbas ini sudah mendapatkan 200 hadis. Bayangkan pebisnis, hafal hadis 200, itu kan luar biasa. Kalau Quran gampang, hadis itu tak mudah, 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, sibuk, bisnis, kaya juga, masih hafal hadis. Antum siapa? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kan? Sesibuk apa sih? Sampai untuk baca Quran pun belum punya waktu. Cita-cita masuk surga lagi, kan? Nah, ini beliau sadar, saya ini sibuk nih, berdagang.
Maka harus ada yang mewarisi ilmu anak saya. Maka anak itu dipetakan. Teman-teman begitulah, cucunya atau anaknya, ayo disiapkan. Ini anak pertama Qurannya, anak kedua hadisnya. Nggak apa-apa, kalaupun kelak jadi arsitek, arsitek yang hafal Quran. Oke? Pengusaha yang ahli hadis, nggak apa-apa, banyak. Dulu biasa begitu, Bu. Teman-teman ikhwan, dulu biasa. Antum kalau temukan kitab namanya Bidayatul Mujtahid, kitab bagus perbandingan fikih. Itu kitab fikih tuh, tapi yang nulis dokter bedah. Ibnu Rushd namanya, di barat dikenal dengan Averroes. Itu nulis kitab fikih, itu biasa dulu tuh, biasa saja. Nah, Abbas ini menginvestasikan anaknya, namanya Abdullah juga, untuk belajar ke Madinah Nabi. Jadi setiap bapaknya berangkat titipin. Ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan kalau anak dititipkan di tempat tertentu, maka habit itu akan membentuk dia untuk berperilaku. Tontonan yang dilihat itu jadi karakternya. Kalau dia yang diperlihatkan yang baik-baik, yang keluar baik, diajarkan kata-kata baik, yang keluar baik. Sekarang ada pendekatan bagus, ini share sebentar. Jadi pendekatan Al-Quran sekarang namanya. Ya, saya juga share dengan teman-teman, termasuk di keluarga kami terapkan. Kalau Anda ingin cepat anaknya hafal Quran, maka dia bisa dilatih dan dikondisikan dari sejak awal dengan lingkungan Quran. Misal, lahir dari 0 bulan, ketika lahir itu Anda kondisikan misalnya speaker aktif di rumah. Ya, dalam setiap 1 bulan dia dengar 1 juz. Bacakan aja 1 juz setiap 1 bulan. Tapi jangan acak ya, terurut. Misal bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, pindah terus. Sampai bulan ke-30, usia dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan anak itu sejak mulai dilahirkan, organ pertama yang berfungsi kata Al-Quran, itu pendengarannya. Al-Quran langsung mengatakan, itu pendengarannya. Jadi ketika dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Itu sepakat dan sudah melalui research di sini, dia hanya butuh 6 bulan untuk menjadi penghafal Quran yang sempurna. Di usia 3 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Ini yang diterapkan orang tuanya Fajar. Beliau pengen bacakan sendiri, begitu dikasih ASI, bacain 1 juz. Begitu usia 3 tahun, kalimat pertama yang keluar di lisannya adalah ayat-ayat Quran. Dipanggil Ustadz mengecek, ternyata Allahu Akbar, 4 tahun sudah 30 juz. Terakhir kami ketemu sedang menghafal tafsir. Dan divonis lumpuh otak. Anda bayangkan, lumpuh otak hafal Quran 30 juz. Dan di mana Anda pada saat ini? Ya, kembali ke sini. Dia bertanya, Mas Primus, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, karena dia terbiasa dengan taklim, jadi dunianya masuk. Ya Rasulullah, kenapa Allah nggak turunkan 1 ayat yang bisa membatasi antara surah satu dengan surah yang lainnya? Karena dulu masih nyambung, Al-Falaq nyambung ke An-Nas, sebelumnya Al-Ikhlas. Jadi orang nggak tahu pembatasnya di mana, walaupun dibacakan oleh Nabi. Maka diturunkanlah kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena pertanyaan anak kecil itu. Dijawab kemudian, Ibnu Abbas tuh sering bertanya, turun jawaban. Al-Baqarah 189 itu turun karena pertanyaan Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, kok bulan bentuknya robah-robah, kemarin sabit, sekarang setengah, sekarang bulat betul, kenapa begini? Kenapa jadi ahillah turun? Yas'alunaka 'anil ahillah. Masya Allah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ibnu Abbas yang tanya, turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim itu, maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan 3 cara. 1, dibaca penuh dengan bismillahnya, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca. Baik. Ada yang kadang Nabi bacanya sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang kembali ke awal tadi, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maka dari sini riwayat tersebar, boleh dibaca. Ada yang keempat, rakaat pertama dibaca jahar kata Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nggak dibaca sama sekali. Ada 70 hadis jumlahnya. Maka disimpulkan oleh para ulama, cara membaca Al-Fatihah disepakati, dituliskan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bisa dibaca dengan 4 cara. Jahar, kencang, sir, silent, tidak dibaca sama sekali, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Semua riwayat tersambung kepada Nabi dan tidak ada kaitan dengan ormas tertentu. Oke? Karena saya pernah tugas di Mekah 2010 menyambut jemaah haji. Begitu datang depan Masjidil Haram, Isya imamnya Syekh Sudes. Ya,
Kan di situ mazhabnya Hambali, jadi disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komentar pertama makmumnya, wah iki imamnya Muhammadiyah tuh, Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram Anda bayang. Ketuanya saya Sudes. Jadi nggak ada hubungan baik NU Muhammadiyah atau yang kita berkomunikasi baik ya, kemudian saling bangun hubungan baik, tapi paham ilmunya. Jadi kesimpulannya tidak ada asbabun nuzul untuk Al-Fatihah, tapi hanya terkait untuk kebutuhan dalam menunaikan ibadah. Tapi kemuliaan fadilahnya diungkapkan kemudian oleh Nabi, dipraktikkan dalam kehidupan dan dirangkum oleh para ulama dalam kitab tafsir. Sampai sini bisa dipahami? Baik, suasana mahsyar. Pertama jawabannya wallahu taala a'lam bissawab, karena memang kita belum ke sana. Karena wallahu a'lam itu Allah yang tahu. Maka kita tanyakan kepada Allah, Allah turunkanlah kemudian paparan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Tentang suasana itu diturunkan satu surah. Surah ke-75. Surah Al-Qiyamah. Persiapannya diturunkan surah Al-Waqi'ah, surah ke-56. Waktu terjadinya diturunkan surah ke-31 ayat 34. Tentang kiamatnya, peristiwanya, persiapannya. Waktunya tidak diketahui. Dirahasiakan supaya kita semangat untuk beramal dalam persiapannya. Makanya kalau Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi balik tanya persiapan kamu apa? Ya. Jawaban Nabi, jangan sibuk pikirkan kiamat, sibuk pikirkan amalan dirimu untuk ke situ. Karena kiamat pun dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat untuk beribadah menyambut itu. Dan nggak akan ada umat Nabi Muhammad kemudian hidup saat kiamat, nggak ada. Semua akan diwafatkan yang soleh-soleh. Nggak akan mengalami itu. Nggak akan mengalami. Semua wafat. Maka turun Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang waktu tepatnya terjadi kiamat. Sa'ah. Tuh, diksi Al-Quran itu indah sekali. Kiamat itu kan di Quran banyak. Malik yaumuddin kiamat. La uqsimu bil yaumil qiyamah, yaumul qiyamah. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Tapi ketika menunjuk waktu pakai sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sa'ah itu kalau sekarang jam. Di jam itu ada menitnya? Ada detiknya? Ada. Bahkan sampai ke menit detiknya hanya Allah yang tahu. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah. 5 yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan even itu malaikat. Makanya di hadis Muslim nomor hadis ke-8, malaikat bertanya pada Nabi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anaknya yang dekat dengan Allah, yang tahu. Nah ini ingin menegaskan bahkan saya pun malaikat yang paling dekat dengan Allah nggak tahu kapan terjadinya. Apalagi dukun yang kemudian tiba-tiba ada di bumi. Ya, ahli langit pun nggak tahu masa ahli bumi kemudian tiba-tiba bisa menerawang. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, udah abaikan aja. Ya itu paling gampang, sudah jauhi. Saya di Garut dulu tahun 99, itu menjelang tanggal 9, bulan 9, tahun 99, tersebar isu akan terjadi kiamat. Sebagian ada yang sepi tuh, sepi di pasar Garut tuh, Tarogong sepi apa. Saya bilang kenapa nggak pada beraktivitas, isu kiamat menyebar. Tiba-tiba nggak terjadi, diundur katanya ke tahun 2012. Terjadi pengunduran kiamat, Anda bayangkan. Jadi itu ya poinnya. Jadi kalau waktu, jangan ditanya kapan terjadi. Yang penting untuk diketahui adalah persiapan kita apa. Dan paling dahsyat adalah jika terjadi perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu justru tanda-tanda kemudian kiamat itu semakin menuju dekat. Tapi dekat dalam pandangan Allah dengan kita berbeda. 1 hari bagi Allah hitungannya hari, bagi kita kan 1000 tahun. Ya kan? Bagi Allah dekat nih. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan telah terbelah, kiamat semakin dekat. Kiamat semakin dekat itu bukan saat Bang Deddy bikin sinetron. 15 abad yang lalu itu turun ayat, kiamat sudah dekat. Itu kalimat Quran. Kiamat sudah dekat 15 abad yang lalu. Cuman sudah 15 abad belum kejadian. Karena bagi Allah tuh gampang, tinggal 10 hari lagi, tinggal 7 hari lagi. Cuman sehari itu kan ribuan tahun. Jelas ya? Maka jangan dipikirkan waktunya. Tapi Nabi kemudian ditanya oleh malaikat, ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Ya, idza talidal amatu rabbataha, jika sudah budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal arata, ya, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat seorang penggembala bertelanjang kaki, telanjang dada, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, budak melahirkan tuannya, itu ada yang menyebutkan suasana sudah mulai terbalik. Halal dianggap haram, haram dianggap halal. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar dibikin disertasi, dibikin tulisan ilmiah, ya tiba-tiba dikalahkan oleh yang salah, gitu kan? Yang salah kemudian menyebar, jadi dianggap biasa. Jika sudah maksiat tingkat yang tinggi dianggap biasa, bukan yang rendah. Zina,
Itu min sab'il mubiqat, 7 yang menyebabkan kehancuran. Dosanya besar. Zina itu seperti pembunuhan, dosa besar. Makanya kalau ada yang menghalalkan dosa besar, dianggap murtad, keluar dari Islam. Dan dia harus bertaubat. Harus bertaubat. Makanya kita dorong dengan doa, diarahkan lagi. Kan mungkin karena ketidaktahuannya. Kan? Nah, itu cara berpikirnya demikian. Saya tidak mengajarkan mencela. Saya menjauhi itu. Ya, kita ajarkan dengan perasaan baik, kita doakan, tak ajarin lagi. Sepanjang dia masih hidup. Jadi kalau ada teman-teman yang diajak oleh orang lain terpengaruhi, kita sepanjang kita hidup, supaya kita saat ditanya oleh Allah, ringan jawaban kita itu aja. Ya, apa pernah ada Nabi mengharapkan umatnya ke neraka? Tidak. Lantas kenapa Anda memvonis dia sebagai ahli neraka? Alih-alih kita vonis, kenapa nggak kita doakan? Allah itu maha kasih, bukan hanya maha menghukum. Rahmat Allah lebih luas daripada hukumannya. Kenapa sekarang banyak sifat hukuman ditampilkan, kasih sayangnya dihilangkan? Yalah, doakan. Share kebaikan, doakan saudari kita, doakan saudara kita, ajak kepada yang baik. Kalau ada berbuat maksiat, sampaikan. Bukan cuma kamu aja yang pernah bermaksiat. Yang lebih buruk daripada kamu pernah ada, dan dia tobat. Masa orang jahiliyah tobat, kamu yang bukan jahiliyah nggak tobat? Nggak keren ah. Gitu. Bagaimana kalau wafat dalam keadaan maksiat? Apa kamu rela ibumu yang sudah mengandungmu melihat anak yang berbuat seperti ini? Kalau kamu kira-kira punya anak, mau nggak kira-kira anak kamu berbuat seperti ini? Seperti itu aja. Jadi ketika ada seorang minta izin untuk berzina, boleh nggak saya berzina ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, bagaimana kalau kemudian ibumu berbuat seperti itu? Bagaimana kalau ibumu dizinai? Bapakmu dizinai? Jangan ya Rasulullah. Ya, itu yang kamu zinai itu boleh jadi kemudian dia ibu bagi anak-anak orang lain. Jadi, seperti itu cara berpikirnya. Jadi kalau kita selalu mengangkat orang untuk mengarahkan pada kebaikan, maka dakwah ini akan semakin luas diterima dalam kemuliaan, dan beban kita pun akan berkurang. Ada saatnya hitam putih itu mesti muncul dalam perkara tauhid. Tauhid itu nggak ada abu-abu, hitam putih. Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Tapi fikih itu fleksibel untuk memberikan kemudahan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit, berkedip kan? Berkedip sulit, disolatkan. Semua ada turunannya. Ya, selesai sampai tuntas. Oke? Jadi waktu tidak ada yang tahu. Suasana disampaikan supaya kita merasakan dahsyatnya itu. Turun surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Quran surah 75. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, saya bersumpah kiamat pasti terjadi. Dan saya bersumpah pada saat itu banyak yang menyesal dan mencela dirinya. Lawwamah itu pencela. Mencela, aduh kenapa saya nggak begini, nyesel saya begini. Sama kayak Anda misalnya punya masalah dengan pasangan, Anda marah-marah sama istri. Setelah itu Anda menyesal, ya kenapa saya mesti marah sih? Toh jelaskan, duduk dengan tenang juga bisa. Kenapa saya marah ya, saya menyesal ya Allah. Tapi biasanya pertama setan akan menghambat kita untuk berbicara dulu, ditahan, jadi diam-diaman gitu. Itu begitu tuh caranya. Itu di Quran ada. Dan solusinya juga ada. Dan ada penyesalan setelah itu. Sama ke anak juga begitu. Anak berbuat salah terus kita marah ya. Kamu ini kemarin nggak ngerti mama ya. Tapi setelah itu ya Allah, kok saya marah sih? Ya, kok saya marah sih gitu kan? Nah itu lawamah namanya. Mencela diri pada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Hari kiamat lebih banyak lagi. Kenapa dulu saya nggak sholat? Kenapa dulu saya nggak beriman? Kenapa dulu saya begini? Itu kiamat. Dan itu sudah bukan ranah kita lagi. Kata Allah, kalian yang beriman wafat dulu supaya nggak melihat hiruk pikuk orang. Biarkan mereka sibuk menyesali dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena kamu dakwahi nggak mau beriman juga. Diberikan 5 kali sehari petunjuk dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nih Allah nih, syahadatlah. Ayo sholat, ayo beramal. Ini Allah nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa Arabnya, ya asyhadu an la ilaha illallah. Kan 5 kali kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sepanjang hidup loh, setiap hari. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Dan lafaz ini, kenapa disebut adzan? Apa artinya adzan? Panggilan. Apa artinya panggilan? Adzan. Saya memanggil kamu kemarin, saya mengadani kamu kemarin. Tidak. Adzan itu panggilan, tapi bukan sekedar panggilan. Adzan itu seakar juga dengan kata uzun, jamaknya adzan, artinya telinga. Kenapa lafaz ini disebut dengan adzan? Karena Allah menjamin lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang terus akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran di telinganya. 24 jam tidak berhenti. Makanya waktu adzan itu bisa berbeda di setiap tempat. Coba lihat, di sini adzan, nanti setelah saya Bintaro adzan, Tanah Kusir adzan, kan? Jakarta adzan, ke Bekasi adzan, sebelumnya ke Bandung, terus 24 jam. Itu Mesir selesai adzan, Libya adzan, Libya selesai Tunis adzan, Maroko adzan. Demikian terus 24 jam diperdengarkan supaya kita nggak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang nggak mau beriman sampai dengan kiamat dalam persepsi kita umat Islam, nanti yang beriman diwafatkan dulu supaya kamu nggak capek lagi melihat hiruk pikuk mereka. Kamu istirahat aja nanti sampai saat hisab selesai. Jadi begitu kiamat terjadi, kacau semuanya.
yang sedang disebutkan di surat Abasa itu, ya, bagaimana seorang yang mengandung tiba-tiba bisa keguguran, ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa fasilatihi tuwi, ya, wa man fil ardi jami'a. Semua orang nggak akan ingat, Pak. Kata Al-Quran saking dahsyat, jangankan gini ya, maaf, gempa terjadi, apa Anda masih bisa ingat dengan teman-teman ini? Demi Allah saya katakan, gempa goyang dikit udah keluar, lari semua, masing-masing menyelamatkan dirinya. Dalam bahasa Arab sekali gempa disebut zilzal. Kalau digoyang, idza zulzilatil ardu, sekali, ya sekali, kalimatnya sekali, zulzilatil ardu, itu artinya goncangannya menghancurkan yang atas, hancur semua ke bawah. Jelas? Tapi kalau disebutkan 2 kali, kalimat keduanya bentuknya bisa verb, kata kerja, atau juga noun, bisa kata benda, bisa fi'il, awas, bisa isim, kata kerja atau kata benda. Fokus. Kalau kata kerja diulang 2 kali. Idza zulzilatil ardu zulzilat. Kalau kata benda untuk menunjukkan suasana hancur semua bendanya pakai kata benda zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau disebutkan 2 kali itu bukan yang atas hancur ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas. Push. Kata Allah, kalau semua orang sudah nggak peduli dan menganggap biasa gempa-gempa dengan skala-skala tinggi yang menghancurkan yang atas hancur ke bawah, sudah nggak peduli dianggap biasa. Udah jadi berita aja, gempa Ambon sekian, gempa Palu sekian, gempa Aceh sekian, gempa, sudah biasa. Nanti saya akan datangkan gempa yang tidak biasa, yang membuat semua orang baru merasakan apa yang terjadi. Saya naikkan semua yang dibawa ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baru orang berkata, wa qalal insanu malah. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Anda ini dikasih gempa biasa aja, yang biasa, itu semua keluar, lari. Bursa efek keluar, yang di pegawai ini keluar, pekerjaan kantor ini keluar semua karena ketakutan. Nanti mau lari kemana? Karena yang di bawah ini diangkat ke atas semua. Puh. Saat itu kita sudah nggak ada. Karena orang beriman oleh Allah tuh diistirahatkan. Istirahat dulu aja, biar hancur semua dulu, terus baru dibangunkan lagi. Muncul lagi. Itu di surah Qiyamah. Al-Qiyamah, suasananya di Abasa ada. Terus cara berbekalnya, bukalah kemudian surah Al-Waqi'ah. Makanya sering kita diminta baca Al-Waqi'ah. Kan berurut tuh, 55, 56, 57 kan? 55 apa? Ar-Rahman, kan? Nah, jangan dibaca saat pernikahan aja, ya. Saat lamaran baca Ar-Rahman. Sekarang tuh keren, tapi saya senang bagus-bagus sekarang pakai Al-Quran, ya. Sampai ada seorang kiai kedatangan 3 orang, ya, untuk melamar putrinya, cantik, bagus, soleha. 3 orang datang melamar, pertanyaan pertama Quran. Anda siapa namanya? Saya Anas, Pak. Bagus, baca surat Anas. Anas. Ya bagus katanya. Yang kedua siapa namanya? Saya Torik, Pak. Ya, baca At-Torik. Baca bagus ya. Yang kedua belum disuruh udah pucat tuh. Adik siapa namanya? Saya Imran, Pak. Tapi dia pintar. Tapi panggilan sehari-hari kulhu, Pak. Ya Allah, udah sini. Oke, jelas ya Mas Bim ya? Oke, jadi baca surat Al-Waqi'ah untuk berbekal. Wa ashabul yamini wa ashabul yamin. Yang pegang tangan di tangan kanannya saat kiamat itu enak banget, tinggal menikmati surganya. Ada yang pertamanya sabiqun as-sabiqun, yang duluan masuk surga. Tapi mereka golongan sedikit. Jangan diratapi ya sedikit saya nggak masuk. Bukan, masuklah ke dalam golongan sedikit itu. Nanti ditafsir di ayat lain, bagaimana cara masuk ke dalam golongan itu? Ditafsir di An-Nisa, Quran surah keempat ayat 69, paling kanan pertengahan. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan disertakan dengan golongan sedikit. 4 spesifik, 4 golongan saja. Minan nabiyyina, dengan semua nabi. Jadi ada orang yang tinggal di surga sekomplek dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Enak tuh. Kamu tinggal di mana, akhi? Surga biasa. Tangganya siapa? Ya, depan saya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya, ganteng-ganteng Nabi. Dulu kan ente nonton ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng Nabi. Nabi Yusuf. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang bisa menyatu dengan itu 3 golongan. Ya, siapa dia? Siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siddiqin itu orang jujur. Yang dimaksud jujur di sini adalah jujur mempraktekkan bimbingan Quran dimanapun dia berada. Anda misalnya aktif di dewan, kata Quran jujur, praktekkan jujur, benar, jaga kebenaran, tawadhu, sabar, praktekkan semuanya. Sampai gak apa-apa, capek itu wajar. Capek itu emang dunia untuk capek. Dunia itu tidur aja capek. Sementara aja. Nanti kalau sudah selesai, tenang kita.
Dunia ini capek, sedang tidur dibangunin capek. Nanti kalau udah selesai, nggak akan bisa dibangunin lagi. Bener? Memang tempatnya capek, baru tidur, bangun lagi. Ntar kalau udah tugas kita selesai, beres, tinggal nunggu aja akhirnya begitu selesai. Wah enak, nggak akan bangun lagi. Kalau udah selesai, dibangunin juga percuma, nggak akan bangun. Nah udah istirahat, waktunya tiba. Nggak apa-apa, capek dulu aja. Ada waktunya kita tinggal menenun dan mendapatkan apa yang kita telah tenun selama ini. Tenun di dunia, dan panen saat kita kembali kepada Allah. Makanya orang-orang baik itu saat meninggal itu ditampakkan pahalanya. Sehingga itu ya betul. Nah, jadi saat mendapatkan itu, penampakan itu, mendapatkan pahala, tenang dia, nyaman. Karena nyaman itu udah nggak ingat meninggal. Karena nggak ingat itulah perasaannya tenang, seakan-akan tenang, nggak sadar, udah lepas dari rohnya. Itu ada di Quran di surah ke 89 ya, di 89 di ayat ke-27 sampai 30.